Namun pernyataan ini tidak disepakati oleh pegiat media sosial Mustafa Nahrawardaya. Menurut pria yang tidak lagi bisa membuka akun Twitter atas namanya ini, data yang disebarkan Bjorka pada kondisi tertentu bisa bersifat penting. Kalau melihat dari karakteristik data yang disebarluaskan oleh Bjorka, Mas Nahra melihatnya ini memang data yang rahasia kah? Atau memang semua orang tuh bisa mengakses itu sebetulnya? Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah data-data yang di doxing, yang disebar oleh Bjorka, itu kadang suatu saat dianggap sebagai rahasia, super rahasia, yang tahu hanya Dukcapil misalnya. Jadi tidak boleh pihak lain mengakses kecuali dengan izin yang sangat ketat. Ini kan berarti data itu bukan data biasa. Misalkan data KTP, NIK, data kartu keluarga, identitas pribadi. Itu yang punya hanya lembaga-lembaga tertentu yang mereka dibiayai oleh misalkan pemerintah, dalam hal ini Dukcapil yang mereka memiliki data itu. Yang kedua adalah SIM card. Ini kan yang memiliki kan pertama adalah operator punya dia, lalu Kominfo punya. Jadi lembaga-lembaga yang mereka berkepentingan terhadap data itu. Bahkan 105 juta orang ya? Iya, banyak sekali. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi data ini memang kadang-kadang oleh pemerintah dianggap sebagai data yang sangat secure. Bahkan dibuatkan nanti, ini baru dibahas di Komisi 1 kalau tidak salah, ada rencana RUU perlindungan data pribadi. Itu kan berarti data-data yang tersebar ini kan bukan data yang biasa. Kadang-kadang nih. Tapi dalam kasus Bjorka ini kadang-kadang yang kedua. Tiba-tiba dianggap data yang biasa-biasa saja, bukan data-data rahasia, bukan data-data sensitif yang oleh pemerintah dalam hal ini Pak Mahfud MD, maka disimpulkan belum berbahaya. Kepolisian juga mulai memburu dan mencari tahu siapakah Bjorka sesungguhnya. Seorang pemuda asal Madiun, Jawa Timur pun diperiksa dan dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Bjorka. Tapi benarkah dia adalah Bjorka? Lalu siapa sebenarnya pemuda ini? Dan di manakah keberadaan Bjorka sesungguhnya? Muhammad Agung Hidayatullah alias Agung berusia 21 tahun adalah seorang pemuda desa dari Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Agung telah membuat heboh warga Madiun sepekan terakhir. Pemuda yang biasa berdagang es di depan pasar Desa Pintu kini ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dalam kelompok hacker Bjorka Jumat 16 September 2022. Agung sebelumnya sempat diperiksa intensif sehari semalam di Bareskrim Polri, Jakarta. Sempat pulang beberapa jam, Agung kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka inisial MAH. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism. Selanjutnya, channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget 2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Bjorkanism sebanyak 3 kali. Motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Ya, itu motifnya. Kemudian tim sus juga telah mengamankan beberapa barang bukti. 1 buah SIM card seluler ya. Kemudian 2 unit handphone. MAH itu statusnya tersangka dan sedang diproses oleh tim sus. Sejauh ini pihak keluarga tidak mengerti mengapa Agung menjadi tersangka. Sebab ketika dipulangkan, Agung mengatakan dibebaskan dan dipulangkan karena minimnya alat bukti. Tidak akan dibebaskan. Sudah dibebaskan, sudah dapat surat bebas dari Mabes Polri Jakarta, langsung ke Jakarta. Isinya apa maksudnya Pak? Isinya? Ya, pembebasan dari pengambilan atau penangkapan lain. Informasi dari kepolisian, Mas Agung ini udah bebas gitu Pak? Sudah bebas, sudah dibebaskan. Berarti informasi terbaru Mas Agung ini ditetapkan sebagai tersangka, keluarga belum tahu Pak? Belum tahu.
Warga umumnya tak percaya jika Agung memiliki hubungan dengan Bjorka sebab selama ini tak melihat Agung memiliki aktivitas yang berkaitan dengan perangkat komputer atau perangkat sejenisnya selain telepon genggam. Zani Dwi Hersanto, pemilik usaha es yang dijual Agung di depan pasar Desa Pintu, tak percaya jika Agung adalah anggota Bjorka. Selama 2 tahun menjadi karyawannya, dirinya terkenal baik dan jujur. Mas percaya nggak sekali lagi dengan kejadian seperti itu, kayak api seperti itu? Nggak percaya mas, Percaya ya? nggak percaya. Kira-kira punya kemampuan IT itu nggak loh dia lihat dengan setiap hari itu? Nggak punya mas. Kalau HP-nya sendiri apa mas yang dipunya Agung yang katanya Xiaomi 10 berapa mas? HP-nya berapa? Satu aja. Oh, itu memang biasa main kripto atau apa gitu mas? Enggak mas. Enggak. Nggak. Selama di sini main Nggak. game atau apa Main gitu? game aja. Cuman main game ya? Ini apa mas? Main Mobile Legends sama dia Mobile Legends sih ya. Sering ngomong sama aku itu Mobile Legends lah. Menurut mas percaya nggak kalau dia itu seorang hacker itu? Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Jadi kemampuannya kayak saya tanya sesuatu ke HP saya lah. Saya kenapa itu? Oh, nggak ngerti mas. Udah di YouTube aja lah kan gitu lah. Dia nggak tahu kan. Terus nyati HP saya bingung. Oh ya, apalagi hacker ya? Kita nggak pernah ketemu dia kan kerja pagi pulang sore gitu, kita pun nggak pernah jumpa dia. Itu kesehariannya gimana Pak Mas? Kita pun kan nggak gaul kok, nggak ketahui saya sering di rumah kok. Oh gitu ya? Ya, Kalau kesehariannya selama sekolah gimana? saya pun nggak pernah ketemu. Jual es di sana itu loh, di dagangan itu loh. Ini kan Mas Gun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Warga kaget nggak? Ya kaget juga sih, kayak pun waktu malam itu nggak tahu, sudah tidur semua kok, tahu Tidak, maksudnya gini, di rumah ada komputer, laptop atau apa gitu? nggak punya. Nggak punya. Tidak hanya warga sekitar tempat tinggal Agung, Ketua Indonesian Cyber Security Forum atau ISCF, Ardi Suteja, juga memberi perhatian khusus atas penetapan tersangka ini. Sebab menurutnya, proses untuk menentukan tersangka dalam kasus semacam ini tidak sederhana. Jika serampangan, justru bisa berbalik. Penegak hukum bisa kalah di pengadilan. Pak Ardi, saya ingin minta Pak Ardi ini menanggapi Pak, karena ini baru saja saya sempat riset Pak, pihak kepolisian ini menetapkan pemuda Madiun Muhammad Agung sebagai tersangka terkait dengan hacker Bjorka. Nah, kalau Anda melihat mengenai penangkapan itu tuh gimana Pak? Ada yang janggal kah atau ya seperti apa? Proses penanganan tersangka, apa yang kita sudah ketahui itu proses. Artinya itu sudah mengikuti prosedur ya, namun nanti yang akan menjadi tantangan bagi seorang penyidik adalah membuktikannya di pengadilan. Makanya proses dari awal sampai memberkas itu P21 ya, itu benar-benar harus benar-benar bukti-buktinya tuh harus lengkap, apalagi ini kasus terkait dengan digital ya. Kalau itu ada kelemahan itu nanti bisa dipatahkan oleh pengacara di dalam sidang pengadilan. Makanya saya pribadi melihatnya ya agak terkejut gitu ada tersangka gitu. Padahal kalau udah bicara kasus digital ini prosesnya panjang sebetulnya penyidikannya. Dan mudah-mudahan aja ini ada apa namanya ada titik terang ya biar kita semua bisa tenang lah balik ke apa kita bisa hidup normal. Hidup normal kembali ya Pak ya. Jadi nggak ngomongin Ya, soal itu. Pak, tapi kalau Anda terkejut itu konteksnya apa Pak? Kenapa Cepat sampai sekali, terkejut? cepat sekali, Apa yang membuat terkejut? terkejutnya karena cepat sekali melihat itu dan itu bukan si Bjorka. Bjorka itu kan tadi saya melihat ini kan bukan 1-2 orang.